Selamat datang kembali. Kita kali ini mau langsung menyelami satu cerita inovasi yang menurut saya sih luar biasa ya, mengubah dunia kedokteran. Ini dari koleksi studi kasusnya Peter Drucker. Fokus kita hari ini studi kasus nomor 40 ya, yang membahas soal alat pacu jantung tanam atau implantable pacemaker yang Chardak Great Batch. Sumber kita ya studi kasus itu. Kita bakal telusuri nih gimana idenya muncul, terus rintangannya apa aja, teknologinya gimana, ya kan? Dan tentu siapa sih orang di baliknya. Misinya ya menggali pelajaran berharga buat Anda semua. Tentu. Dan yang bikin menarik itu bukan cuma teknologinya aja ya, tapi gimana ide dari garasi rumah gitu bisa jadi penyelamat jutaan nyawa, bahkan melahirkan industri miliaran dolar. Ini bukan cuma cerita alat, tapi soal pertemuan penting antara kebutuhan medis, kejeniusan rekayasa, terus kegigihan juga ya menghadapi penolakan, dan visi bisnis. Kita bongkar bareng-bareng deh. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Studi kasus ini emang nggak detail banget ya soal kondisi jantung spesifiknya apa. Tapi jelas banget, akhir 1950-an itu ada kebutuhan medis yang mendesak banget. Dokter-dokter butuh cara gitu buat jaga detak jantung pasien stabil terus, teratur, dan ya berkelanjutan, bukan cuma sementara. Nah, disinilah titik temunya nih. Ada Wilson Great Batch, insinyur listrik lulusan Cornell, jago elektronik. Terus ada dua ahli bedah dari Rumah Sakit Veteran Buffalo, Dr. William Chardak sama Dr. Andrew Gage. Mereka kan yang tiap hari ketemu masalah klinisnya. Nah, pertemuan antara dunia teknik sama medis ini jadi katalisatornya gitu. Mereka nggak cuma lihat masalahnya, tapi mulai bayangin solusinya bareng-bareng. Pertemuan kayak gini sering jadi kunci ya, kalau keahlian beda disiplin ketemu, suka muncul ide baru gitu, yang nggak kepikiran sebelumnya. Tapi nyatuin dua dunia beda, kedokteran sama rekayasa, pasti ada tantangannya sendiri kan? Soal bahasa, prioritas, cara mikir gitu, beda pasti. Betul banget. Kolaborasi lintas disiplin gini penting, tapi ya nggak otomatis gampang. Studi kasusnya sih nggak cerita detail ya, dinamika awal mereka gimana, tapi ya keberhasilan mereka nunjukin kalau mereka bisa jembatanin perbedaan itu. Dokter Chardak sama Dokter Gage bisa jelasin kebutuhan klinisnya, terus Great Batch bisa nerjemahin jadi solusi teknis. Komunikasi sama rasa percaya itu pasti penting banget di situ. Nah, sekarang masuk bagian yang paling sering diceritain nih, inovasi dari garasi. Sumber kita bilang, Wilson Great Batch itu beneran bikin 50 prototipe pertama di garasinya sendiri. Kedengerannya heroik ya, tapi apa sih yang bikin dia gitu? Kok nggak di kantor atau lab yang bener gitu? Nah, ini dia nih salah satu titik penting yang nunjukin hambatan inovasi itu nyata. Jadi, perusahaan tempat Great Batch kerja waktu itu, tempat dia awal ngembangin ide, ternyata nolak lanjutin proyeknya. Nolak? Kenapa ditolak? Alasan utamanya takut. Takut kena tuntutan hukum soal product liability atau tanggung jawab produk gitu. Oh, product liability. Bisa dijelasin dikit nggak? Kenapa itu jadi penghalang banget waktu itu? Bisa, bisa. Jadi gini, ini kan akhir 50-an, awal 60-an ya. Ide nanam alat elektronik permanen di badan manusia itu, radikal banget. Dan belum teruji luas. Resiko alatnya gagal itu tinggi dan akibatnya bisa fatal buat pasien kan. Buat perusahaan, apalagi yang mungkin belum gede-gede amat kayak sekarang, satu tuntutan gede aja bisa bikin bangkrut. Jadi, ya wajar sih kalau mereka agak ngeri waktu itu. Walau akhirnya ya kelihatan terlalu hati-hati. Jadi karena perusahaannya nggak berani ambil risiko, si Great Batch mikir, ya udah, gue kerjain sendiri aja deh. Gitu ya. Wah, nekat banget itu. Dia taruhin waktu, duit, mungkin reputasinya juga di garasi rumahnya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya, sejarah. Tahun 1960, alat pacu jantung buatannya itu berhasil ditanam pertama kali ke pasien manusia di Rumah Sakit Millard Fillmore di Buffalo, New York. Ini bukan cuma uji coba lab loh, tapi aplikasi klinis beneran dan berhasil. Bayangin deh saat itu, alat elektronik buatan tangan dari garasi kerja di dalam badan manusia, ngatur detak jantungnya. Lompatan besar banget itu. Luar biasa ya. Tapi ya pasti tantangannya nggak berhenti di situ dong. Bikin prototipe berhasil itu satu hal. Tapi gimana mastiin alat sekecil itu awet di dalam badan? Sumber dayanya, baterainya, pasti jadi masalah lagi kan? Tepat sekali. Nah, ini tantangan teknis utamanya. Setelah konsep dasarnya kebukti jalan, awalnya alat pacu jantung Chardak Great Batch ini pakai baterai merkuri seng.
Itu teknologi baterai mini terbaik yang ada waktu itu. Harapan awalnya sih bisa tahan 5 tahunan. Lumayan ambisius tuh. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya, jauh dari harapan. Pas dipakai beneran di badan pasien, baterai merkuri seng itu cuma tahan antara 18 sampai 24 bulan aja. Wah, pendek banget ya. Iya, ini keterbatasan gede banget. Coba bayangin dampaknya ke pasien. Harus operasi lagi buat ganti baterai tiap 1,5 sampai 2 tahun. Selain risiko dan gak nyamannya operasi bolak-balik, biayanya juga kan. Ini jelas bikin orang mikir-mikir buat pakai alat pacu jantung. Nah, disinilah hebatnya Great Batch lagi nih. Dia nggak mandek. Dia lihat masalah ini bukan akhir, tapi tantangan baru buat dipecahin. Nggak cuma puas bikin alatnya doang. Persis. Ini nunjukin kualitas inovator sejati kan? Bisa lihat masalah berikutnya, nggak berhenti di sukses awal. Great Batch sadar, sumber energi ini bottleneck-nya, penghambat potensi penuh alat pacu jantung. Jadi, dia fokus lagi ke teknologi baterai. Dan tahun 1970, dia bikin terobosan gede lagi. Nemuin baterai lithium iodin buat aplikasi medis. Terobosan kedua yang mungkin sama pentingnya ya sama alat pacu jantungnya sendiri. Bisa dibilang gitu. Apalagi buat keberlanjutan sama penerimaan luas teknologi ini. Baterai lithium iodin ini revolusioner banget. Pertama, voltasenya 2 kali lipat dari merkuri seng, jadi energinya lebih stabil. Kedua, dan ini yang paling penting, daya tahan aktualnya di dalam badan bisa lebih dari 10 tahun. 10 tahun? Wah, jauh banget. Beda banget. Pasien nggak perlu sering-sering operasi lagi. Penemuan ini cepet banget jadi standar industri baru, standar emas buat alat pacu jantung bertahun-tahun. Sumber kita juga nyebut sih, ada beberapa teknologi baterai pesaing yang muncul habis itu. Kayak lithium lead, lithium silver chromate, lithium thionyl chloride, sama lithium cupric sulfide. Biasalah ya, kalau ada terobosan pasti ada yang nyoba nyaingin. Benar, inovasi itu mancing inovasi lain. Walaupun ada beberapa alternatif muncul, dan lithium cupric sulfide katanya lumayan oke juga, tapi baterai lithium iodine temuan Great Batch tetap dominan lama banget. Ini nunjukin betapa fundamental dan unggulnya teknologi yang dia bikin. Dia nggak cuma nemu solusi, tapi solusi yang jauh lebih bagus dari yang ada atau yang nyusul cepat. Kelihatan banget dalamnya pemahaman teknis dia. Oke, jadi kita udah punya alat pacu jantung yang oke, terus sumber energinya juga tahan lama. Tapi gimana caranya penemuan dari garasi ini bisa nyampe ke jutaan pasien di seluruh dunia? Proses komersialisasi sama skalanya gimana tuh? Nah, disinilah keputusan bisnis strategis berperan penting banget. Jadi, daripada nyoba bangun semua infrastruktur produksi sama distribusi sendiri dari nol, wah itu susah banget buat penemu perorangan atau perusahaan kecil. Great Batch sama rekan-rekannya ambil jalur lisensi. Tahun 1961, nggak lama setelah implan pertama, hak teknologi alat pacu jantung Cardiac Great Batch ini dilisensiin ke Medtronic Inc. Medtronic, yang sekarang kita kenal jadi raksasa alat medis global itu. Iya. Tapi lucunya, waktu itu Medtronic itu perusahaan yang masih relatif muda dan kecil. Baru 10 tahunan lah umurnya. Mereka lihat potensi gede di teknologi ini dan berani ambil risiko buat ngembangin lebih lanjut. Medtronic inilah yang kemudian perannya vital banget buat produksi massal, nyempurnain terus-menerus, sama bangun jaringan distribusi global biar bisa nyampe ke pasien di mana-mana. Tanpa mitra kayak Medtronic, mungkin jangkauannya terbatas banget. Dan dampaknya jadi gede banget ya, bukan lagi puluhan atau ratusan, tapi jutaan nyawa terselamatkan atau kualitas hidupnya naik drastis gara-gara alat ini. Studi kasus Drucker nyebut, pas ditulis itu, Medtronic jual sekitar 250.000 unit setahun. Angka segitu aja udah nunjukin skala transformasinya kan? Dengan harga per unit katanya antara 5.000 sampai 10.000 dolar, ini udah jadi pasar global sekitar 2 miliar dolar setahun waktu itu. Perjalanan yang benar-benar, mencengangkan sih. Dari ide di garase, lewatin penolakan perusahaan, ngatasin tantangan baterai yang kritis, sampai jadi industri global penyelamat nyawa. Ini studi kasus klasik banget soal gimana inovasi teknologi bisa diskalain pakai model bisnis yang pas. Coba kita balik lagi bentar ke sosok Wilson Great Batch-nya sendiri. Studi kasus ini gambarin dia bukan cuma insinyur pintar, tapi pribadinya juga unik ya. Gimana sih gambarannya? Iya, gambarannya menarik banget. Dia dideskripsiin sebagai sosok yang fiercely independent. Wah, sangat mandiri pokoknya. Nggak gampang ikut arus, dia juga religius, terus highly resourceful, penuh akal, bisa cari solusi pakai sumber daya seadanya, ya kan kebukti dari cerita garasinya, dan seorang pemimpi.
Ide-idenya sering muncul dari ngobrol langsung sama dokter kayak Cerdak dan Gage, terus dari jaringan pribadinya. Ini nekenin lagi pentingnya koneksi sama dialog lintas ilmu. Disebut juga kalau motivasi utamanya itu nggak melulu soal duit ya. Meskipun ya penting lah buat riset lanjut, dia kayaknya lebih didorong hasrat buat bantu orang lain, ningkatin kualitas hidup lewat idenya. Kelihatan nggak sih dari fokus kerjanya? Kelihatan banget. Fakta dia megang lebih dari 150 paten dan kebanyakan soal teknologi baterai, itu nunjukin fokusnya dalam banget ke aspek teknis yang dia anggap kunci. Perusahaan yang dia diriin, Wilson Great Batch Ltd, itu secara sadar milih strategi buat konsentrasi di manufaktur baterai alat pacu jantung sama komponen presisinya. Dia nggak nyoba kuasain semua rantai nilai alat pacu jantung, tapi fokus ke area di mana dia punya keunggulan teknologi paling kuat, baterai. Itu pilihan strategis yang cerdas banget sih. Fokus ke kompetensi inti ya, istilah bisnisnya. Menarik juga perusahaannya sendiri terus berkembang. Studi kasus nyatet perusahaan ini diakuisisi manajemennya sendiri tahun 97 pakai dukungan investor luar, terus jadi perusahaan publik Great Batch Inc. di Bursa Efek New York. Warisannya lanjut terus dalam bentuk bisnis. Dan ada satu aspek lagi soal Great Batch yang penting banget dipahami soal inovasi. Sumber ini secara jelas bilang kalau dia itu ngalamin tingkat kegagalan yang tinggi dalam usahanya. Nggak semua idenya jadi, nggak semua proyeknya sukses. Ini realita pahitnya dunia inovasi kan? Tapi gimana dia nyikapin kegagalan itu? Ini nih yang sering bedain inovator sejati. Nah, sikapnya itu positif banget dan konstruktif. Dia lihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai fondasi atau batu loncatan stepping stones buat sukses di masa depan. Gagal itu bagian dari belajar, buat dia sendiri maupun buat orang lain yang bisa belajar dari pengalamannya. Ini mentalitas yang butuh ketangguhan luar biasa loh, apalagi kalau kerja di bidang berisiko tinggi kayak alat medis. Perlu dicatat juga, pas studi kasus ini ditulis, Wilson Great Batch umurnya 87 tahun. Itu nunjukin dedikasi seumur hidup buat inovasi. Luar biasa, ketahanan sama kemampuan belajar dari gagal ini mungkin sama pentingnya ya, sama kejeniusan teknisnya. Oke deh, setelah kita ulik berbagai sisi cerita ini, coba kita rangkum yuk beberapa intisari atau pelajaran penting yang bisa Anda ambil. Tentu, ada beberapa tema kunci nih yang kuat banget muncul dari studi kasus Cerdak Great Batch ini. Pertama, yaitu tadi kekuatan kolaborasi lintas disiplin yang efektif. Gimana keahlian medis sama rekayasa bisa saling lengkapin buat bikin solusi yang nggak mungkin kalau sendirian. Kedua, realitas soal risiko dalam inovasi radikal. Gimana penemu kadang harus berani ambil risiko pribadi pas institusi yang ada terlalu konservatif, kayak Great Batch dengan proyek garasinya itu. Itu poin penting soal resiko. Apalagi? Ketiga, pelajaran strategis soal ngidentifikasi bottleneck atau penghambat sebenarnya. Kejeniusan Great Batch kan gak cuma di alat pacu jantung awal, tapi pas dia sadar, baterai itu kunci jangka panjang, terus dia fokus mecahin masalah itu. Keempat, pentingnya model bisnis yang pas buat penskalaan. Keputusan lisensi ke Medtronic itu bikin teknologinya nyebar global jauh lebih cepat daripada kalau dia coba bangun semuanya sendiri. Dan yang terakhir, mungkin soal sifat inovatornya sendiri ya. Ya, kelima, soal pola pikir inovator. Cerita Great Batch ini nyorot kombinasi antara visi, ya kan? Mimpi buat bantu orang, kemandirian, akal daya, resourcefulness, fokus ke area keahlian kunci, dan yang gak kalah penting, ketahanan mental buat terus maju walau banyak gagal. Ngelihat gagal sebagai pembelajaran itu intinya. Studi kasus Peter Drucker ini juga secara eksplisit ngasih beberapa pertanyaan buat direnungin lebih lanjut nih. Mungkin menarik buat Anda pikirkan juga. Misalnya, berdasarkan obrolan kita, gimana Anda bakal ngerangkum strategi Wilson Great Batch sebagai inovator? Apa sih inti pendekatannya? Pertanyaan bagus lainnya, kombinasi pengetahuan atau keahlian spesifik apa aja yang benar-benar dibutuhin biar penemuan dan penyempurnaan alat pacu jantung ini bisa kejadian? Kita udah bahas medis sama teknik, tapi mungkin ada elemen lain, kayak pemahaman material, manufaktur presisi, atau bahkan regulasi. Dan terakhir, pertanyaan terbuka buat Anda. Ada observasi, koneksi, atau pemikiran lain nggak yang muncul di benak Anda setelah dengar cerita inspiratif ini? Aspek mana yang paling berkesan atau relevan buat Anda? Nah, itulah kupasan mendalam kita soal kisah di balik alat pacu jantung tanam Cerdak Great Batch dari studi kasus nomor 40 Peter Drucker. Sebuah perjalanan inovasi yang wow, epic banget ya. Mulai dari garasi sampai jadi pilar industri kesehatan global yang nyelamatin jutaan nyawa. Kita udah lihat peran ganda Wilson Great Batch yang luar biasa. Nggak cuma pencipta alat awal,
tapi juga pemecah masalah kritis sumber energi lewat baterai lithium iodin. Kombinasi kegigihan teknis, visi jangka panjang buat dampak kemanusiaan, sama keberanian ambil resiko dan belajar dari gagal, itu inti warisannya. Cerita ini jadi pengingat kuat ya, gimana inovasi kalau didorong tujuan mulia, ditambah tekun sama cerdas strateginya, itu benar-benar bisa mengubah dunia. Ini ngingetin ke pertanyaan mendasar yang sering diajuin Drucker soal kepemimpinan dan warisan. Anda ingin dikenang sebagai apa? Kayaknya lewat karyanya Wilson Greatbatch udah ngasih jawaban yang kuat banget buat pertanyaan itu. Sebuah pertanyaan yang mungkin relevan juga buat Anda renungkan ya, dalam konteks kerjaan dan hidup Anda sendiri. Gimana Anda bisa pakai keahlian dan semangat Anda buat bikin dampak positif? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.